Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Alejandro Garnacho. Chelsea dilaporkan akan mencoba menawar sang winger dalam waktu dekat ini. Menurut laporan HITC, kubu Chelsea saat ini sedang mempersiapkan tawaran untuk memboyong Alejandro Garnacho. Enzo Maresca sangat menyukai sang winger. Ia menilai Garnacho bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Mikhailo Modric yang saat ini terkena suspensi. Chelsea tahu bahwa di musim panas nanti persaingan untuk mendapatkan sang winger bakal semakin ketat, sehingga mereka ingin mencoba untuk memboyongnya saat ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Garnacho ini tidak akan berjalan mudah. Ini disebabkan MU mematok harga yang tinggi untuk sang winger. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah 70 juta pound sterling. Sementara itu, keuangan Chelsea dilaporkan cukup sulit untuk memenuhi permintaan setan merah itu. Jadi transfer ini masih 50 berbanding 50 bisa terjadi di musim dingin ini. Menurut kabar yang beredar di Inggris, MU saat ini sudah tidak terlalu bernafsu menjual Garnacho. Sang winger dinilai performanya mulai meningkat, sehingga Ruben Amorim ingin mempertahankannya. Ada informasi terbaru seputar masa depan Casemiro. AS Roma dilaporkan ingin mencoba memboyongnya dari Manchester United. Menurut laporan Sky Sport Germany, Roma kesulitan mendatangkan Casemiro karena masalah gaji. Sang gelandang saat ini digaji 375.000 pound sterling per pekan di MU. Sementara AS Roma tidak sanggup membayar gaji semahal itu. Itulah mengapa Roma sempat dilaporkan mundur perlahan dari perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Roma kini maju lagi untuk merekrut Casemiro karena MU siap berkompromi dengan mereka. MU dikabarkan siap menanggung sebagian gaji sang gelandang dalam skema peminjaman hingga akhir musim nanti. Namun proporsi berapa gaji yang ditanggung MU ini masih dinegosiasikan. Jika Roma bisa meyakinkan MU untuk menanggung besaran gaji yang mereka inginkan, maka transfer Casemiro bisa jadi kenyataan. Asa Marcus Rashford untuk bermain di La Liga musim ini nampaknya bakal kandas. Barcelona dilaporkan memutuskan mundur dari perburuan sang pemain. Menurut laporan Manchester Evening News, Barcelona memutuskan mundur karena proses transfer Rashford di musim dingin ini tidak memungkinkan. Mereka harus menjual atau melepas beberapa pemain agar slot gaji mereka terbuka untuk mendaftarkan Rashford. Masalahnya saat ini mereka kesulitan untuk melakukan itu. Ansu Fati yang semula diproyeksikan akan pergi ternyata kini kemungkinan besar akan bertahan di Barcelona. Jadi untuk musim dingin ini, Barcelona mundur dari perburuan Marcus Rashford. Namun laporan itu mengklaim bahwa Barcelona tidak menutup pintu sepenuhnya untuk mendatangkan Rashford. Mereka dilaporkan akan mencoba lagi untuk mendatangkan sang winger di musim panas nanti, karena Hansi Flick menilai penyerang 27 tahun itu bakal cocok untuk timnya. Di musim panas nanti, Barcelona disebut akan mencoba untuk membeli Rashford secara permanen alih-alih meminjamnya seperti di musim dingin ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan update seputar persiapan timnya jelang melawan Crystal Palace. Ia menyebut bahwa Luke Shaw belum siap untuk comeback di laga ini. Amorim menyebut bahwa Luke Shaw kini sudah berlatih bersama tim utama MU. Kondisinya sudah membaik, namun masih terlalu cepat baginya untuk comeback. Ketika ditanya berapa lagi Luke Shaw bisa comeback, sang pelatih mengaku tidak bisa memastikannya. Ia ingin memastikan Luke Shaw sudah fit betul sebelum nantinya ia bermain lagi bersama Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait posisi Kobbie Mainoo di timnya. Ia mengindikasikan bakal lebih sering memainkan sang gelandang lebih ke depan. Ruben Amorim mengakui bahwa dalam skema yang ia rancang, Kobbie Mainoo tidak nyaman bermain sebagai gelandang tengah.
Hal ini menyebabkan ia kesulitan untuk tampil apik bersama Manchester United. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa Kobbie Mainoo lebih nyaman bermain di belakang striker. Itulah mengapa ia mempertimbangkan untuk mengubah posisinya secara permanen di timnya. Sebuah pesan disampaikan Kobbie Mainoo kepada Ruben Amorim. Sang gelandang mengaku bahwa ia lebih nyaman bermain di posisi nomor 10 di Manchester United. Mainoo mengaku posisi ini merupakan posisi yang nyaman yang ia mainkan. Menurut Kobbie Mainoo, di posisi nomor 10 ia mampu bermain lebih bebas terutama dalam membantu serangan, sehingga ia bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk timnya. Pada kesempatan yang sama, Kobbie Mainoo ditanya perasaannya usai mencetak gol pertamanya di musim 2024-2025. Sang gelandang mengaku cukup kesal karena seharusnya ia bisa mencetak 2 gol di laga ini. Bek Lecce Patrice Dorgu dijadwalkan untuk terbang ke Manchester untuk menuntaskan transfernya ke Manchester United. Namun sang bek belum kunjung datang ke Inggris. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya jawaban terkait belum ditibanya Dorgu ke Manchester. Ia membenarkan bahwa sang bek seharusnya tiba di Inggris pada hari Kamis 30 Januari 2025 kemarin. Namun jadwal ini harus tertunda. Pasalnya ada beberapa dokumen dalam transfer sang bek yang masih belum selesai diurus Lecce dan Manchester United. Alhasil ia belum bisa terbang ke Manchester. Menurut Romano, proses administrasi transfer Dorgu ini akan kelar di akhir pekan ini. Nantinya Dorgu akan langsung terbang ke Manchester. Ia nantinya akan langsung menjalani tes medis dan melakukan penandatanganan kontrak di MU. Jadi ia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain baru MU sebelum bursa transfer musim dingin ditutup pada tanggal 3 Februari 2025 mendatang. Ada informasi menarik terkait proses transfer Mathys Tel. Manchester United dikabarkan sudah bergerak untuk mengamankan winger Bayern Munchen tersebut. Menurut laporan Sky Sports Germany, Tottenham saat ini sudah satu langkah lebih maju untuk mendapatkan Mathys Tel. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen. Mereka akan merekrut sang winger secara permanen. Uang sebesar 60 juta euro akan mereka bayarkan untuk jasa sang winger dan pihak di Rotan sudah menyepakati besaran transfer tersebut. Meski Tottenham sudah mencapai kata sepakat dengan Bayern Munchen, Manchester United belum mau menyerah begitu saja. Setan Merah dilaporkan sudah mengontak manajemen The Bavaria baru-baru ini. Mereka mengajukan tawaran untuk merekrut sang winger. Namun bedanya, MU hanya mengajukan tawaran peminjaman selama 6 bulan untuk sang pemain. Pihak Bayern Munchen tidak keberatan dengan tawaran ini dan menyerahkan semuanya kepada sang winger. Mathys Tel sendiri dilaporkan meminta waktu tambahan untuk proses transfernya. Ia ingin mempelajari tawaran yang masuk dari MU dan Tottenham sebelum memutuskan akan membela klub mana di musim depan. Edwin van der Sar, legenda Manchester United dan mantan penjaga gawang, memberikan dukungan penuh kepada Onana untuk tetap menjadi kiper nomor 1 Setan Merah dalam waktu yang sangat lama, meski performanya belakangan ini kerap diwarnai blunder. Edwin van der Sar yakin bahwa Onana memiliki masa depan cerah di Manchester United. Menurutnya, kiper asal Kamerun itu masih akan terus berkembang dan menjadi pilar penting bagi Setan Merah. Edwin van der Sar yang pernah menjadi kiper andalan Manchester United selama 6 musim percaya bahwa Onana memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi kiper top. Van der Sar menilai bahwa kritik terhadap Onana terlalu dini. Menurutnya, kiper berusia 28 tahun itu masih dalam proses adaptasi dan akan semakin baik seiring dengan bertambahnya pengalaman. Dalam wawancaranya dengan Oddspedia, Van der Sar mengatakan, "Saya pikir masih terlalu dini, tetapi Andre Onana memiliki karir yang fantastis di depan matanya. Dia sedang mendapatkan lebih banyak pengalaman," kata Van der Sar. Van der Sar juga menambahkan bahwa Onana memiliki sikap yang tepat untuk menjadi kiper Manchester United dalam waktu yang sangat lama. Manchester United dispekulasikan akan meminjam Christopher Nkunku, namun sang striker hanya mau meninggalkan Chelsea jika dipenuhi satu syarat. Apa itu?
Bila Manchester United menginginkan jasa Christopher Nkunku, striker Chelsea, mereka harus siap menggelontorkan uang cukup besar di penghujung musim mendatang. Mengapa demikian? Pemain internasional Prancis itu terbuka dengan peluang angkat kaki dari Chelsea ke Old Trafford di hari tenggat transfer Januari asal ada satu syarat dipenuhi kubu MU. Sepemahaman saya, saat ini Christopher Nkunku tidak terbuka untuk dipinjamkan langsung. Jadi, ketika Anda membaca laporan Christopher Nkunku akan dipinjamkan ke MU, jika ini adalah peminjaman dengan kewajiban transfer permanen di akhir musim, Christopher Nkunku bakal terbuka. Jika ini adalah peminjaman langsung atau tidak dijamin kewajiban transfer permanen di akhir musim, saya tidak yakin kesepakatan ini bisa terwujud sekarang ini, tambah Romano. Satu hal yang dibeberkan Romano, MU dan Chelsea akan membuka komunikasi formal demi mencari solusi terbaik dan yang dapat menguntungkan masing-masing pihak perihal transfer Christopher Nkunku. Victor Osimhen kini hampir dipastikan meninggalkan Galatasaray pada musim panas ini. Meskipun secara terbuka menyatakan bahwa Osimhen tidak akan memperpendek masa pinjamannya pada bulan Januari, pemain asal Nigeria itu terus menjadi subjek spekulasi banyak klub elit Eropa masih menginginkan dirinya. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Galatasaray sedang dalam negosiasi lanjutan untuk merekrut striker AC Milan Alvaro Morata. Dan berita ini datang begitu saja setelah gagal mempermanenkan Osimhen. Pemain asal Spanyol itu baru bergabung dengan Rossoneri pada musim panas dan kini sudah bisa hengkang lagi. Media The Sun juga mengungkapkan bahwa minat Napoli pada Marcus Rashford dapat membuka pintu Osimhen untuk bergabung dengan Manchester United. Osimhen merupakan salah satu target utama MU untuk tahun 2025 dan tawaran pertukaran yang melibatkan Rashford dapat membantu klub mengalahkan Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangannya.